Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Maksumah. Untuk kali ini kita akan belajar appraisal ya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan juga share ya. Tekan tombol lonceng juga. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang teori-teori nilai. Teori yang berhubungan dengan nilai. Karena kita ekonomi berarti ya yang berhubungan dengan nilai-nilai ekonomi ya. Oke, yang pertama ada teori objektif atau klasik. Kalau bicara teori klasik ya mas zaman dulu gitu ya. Penemunya juga sudah zaman dulu gitu. Nah, menurut teori klasik ini yang Pak King, Mr. King dan juga Makler ya, menitik beratkan perumusan nilai dari sisi produksi dan bukan pada situasi saat terjadi pertukaran barang atau jasa. Jadi pada saat barang itu diproduksi gitulah. Kalau teori klasik ya, ini lebih ke nilai produk gitu. Gak menjurus ke properti sih, tapi ini kan nanti ada hubungannya ke belakang. Oke, nah, teori objektif ini juga biasa terkenal dengan teori nilai intrinsik, di mana nilai suatu barang adalah intrinsik atau dapat diukur dengan ukuran yang objektif. Oke, itu adalah teori objektif. Nah, selanjutnya nilai guna atau nilai pakai. Kalau nilai guna ini disebut juga dengan nilai utility ya. Ada juga yang menyebutnya utility gitu ya. Kalau saya biasanya utility gitu. Adalah fitur berwujud yang dimiliki oleh komoditas untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan manusia. Jadi di sini adalah bagaimana barang itu mewujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan juga memuaskan manusia gitu ya. Menurut Marx, setiap produk memiliki nilai guna dan nilai kerja, dan kemudian kalau diperdagangkan menjadi komoditas akan memiliki nilai tukar. Oke, itu menurut Mr. Marx. Jadi setiap sesuatu pasti memiliki nilai kerja dan juga bisa dipertukarkan, memiliki nilai jika dipertukarkan dengan barang lain, jadi memiliki nilai tukar gitu ya. Oke, karena di sini nilai tukar, apa sih itu nilai tukar? Di sini kalau nilai tukar itu adalah kemampuan barang atau produk untuk ditukarkan dengan produk yang lain. Jadi seberapa besar jumlah barang atau jumlah produk tertentu ditukarkan dengan produk atau barang yang lain dengan jumlah tertentu juga. Misalkan ini 1 kg beras bisa ditukar dengan 1 kg gandum. Tapi di sini kalau nilai tukar gitu ya, itu waktu dan tempat bisa mempengaruhi seberapa besar penukarannya gitu. Kalau di kota sama pedesaan nilai tukarnya biasanya berbeda. Kalau nilai tukar di perkotaan itu nanti karena produknya sedikit jadi lebih kalau dibilang mahal. Kalau di desa produknya itu, kalau misal itu produk pertanian misal gitu ya, kayak gandum tadi, makanan, sayuran gitu ya, kalau di desa itu ya tetap memiliki nilai tukar, tetapi nilai tukarnya kalau di desa lebih murah. Misalkan gandum 1 kilo dengan beras 1 kilo gitu, itu sama-sama 1 kilo gitu. Tapi kalau dipertukarkan dengan produk yang misalkan tadi beras dengan produk industri, itu nanti akan berbeda jumlahnya, tetapi tetap memiliki nilai tukar. Walaupun tadi misalkan 1 kg beras kalau ditukarkan dengan produk industri itu enggak 1 kg, tapi misalkan kalau minyak sudah diolah itu mungkin bisa jadi setengah kilo begitu ya. Itu kalau kualitasnya bagus maksudnya, karena itu industri, sudah masuk ranah industri gitu. Oke, jadi beda tempat bisa juga nilai tukarnya berbeda gitu ya. Oke, menurut Mr. Karl Marx juga kalau nilai tukar itu tidak dinyatakan dengan uang, tetapi kuantitas suatu komoditas ditukar dengan komoditas lain. Itu menurut Mr. Marx. Oke.
Selanjutnya adalah teori subjektif atau neoklasik. Kalau dari teori subjektif ini merupakan teori nilai yang dilandaskan ide bahwa nilai tidak berasal dari sifat yang melekat pada barang maupun jumlah kerja yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut, tetapi bisa berbeda-beda berdasarkan pemenuhan keinginan atau kebutuhan seseorang akan barang tersebut. Oke, itu menurut Mr. Marx juga ya. Jadi kalau di sini dilihat bahwa nilai itu ya subjektif orang yang akan nilainya gitu. Misalkan begini, kuas, cat dan lain sebagainya, itu alat lukis gitu ya, perlengkapan lukis itu akan lebih bernilai dibandingkan dengan dinilai oleh petani begitu. Itu akan lebih bernilai bagi seorang pelukis dibandingkan dengan yang lainnya, apalagi petani gitu. Karena subjektif seorang pelukis sangat membutuhkan kuas tersebut begitu. Ya, itu kalau nilai subjektif berdasarkan kebutuhan seseorang gitu ya. Subjek seseorang, jadi feelingnya seseorang itu apa, karena bagi memenuhi kebutuhan orang kan berbeda-beda gitu. Itu contoh lah. Kalau misalkan seorang petani itu ya pasti lebih membutuhkan cangkul daripada yang misalkan daripada kuas tadi, kalau contoh tadi itu. Jadi seorang petani, cangkul itu lebih bernilai daripada kuas kayak gitu ya. Itu untuk teori subjektif. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai, tapi di sini lebih ke nilai aset ya, khususnya karena ini appraisal ya, properti itu lebih banyak disoroti di sini. Ini dari berbagai sumber ya. Yang pertama adalah letak pasti atau lokasi ya, letak atau lokasi. Pasti kalau lokasinya lebih strategis, tengah kota atau dekat mall, dekat pusat pendidikan, kesehatan dan lain-lain, itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan yang pinggiran kota, apalagi di daerah pedesaan gitu ya. Jadi kalau lokasinya semakin strategis, biasanya harganya pasti lebih mahal. Oke, itu satu faktor lokasi. Selanjutnya adalah model dan usia bangunan. Kalau ini lebih ke properti ya. Kalau model properti yang kekinian itu pasti lebih diminati daripada dengan model jadul. Makanya harganya juga lebih mahal karena banyak peminatnya gitu. Usia bangunan juga, karena semakin bangunan itu kan disusutkan, memiliki penyusutan ya kalau bangunannya. Kalau tanahnya enggak, tapi bangunannya punya harus disusutkan, itu punya umur ekonomis. Pada suatu saat bangunan itu bisa hancur gitu ya, dan tidak berguna. Oke, jadi kalau semakin lama nih bangunan itu, maka nilainya semakin menurun gitu ya. Kalau semakin lama ya nanti harganya semakin jatuh gitu. Itu kalau bangunan. Jadi umur bangunan juga mempengaruhi nilai properti. Oke, selanjutnya adalah bentuk tanah. Ini kalau tanah ya. Kalau tanah itu biasanya bentuk tanah juga mempengaruhi. Kalau misalkan yang ya biasa yang diidamkan ya persegi gitu ya. Kalau yang di depan jalan ya pasti memanjang, persegi panjang, pengennya depannya yang panjang gitu. Tapi kalau misalkan kan kadang nggak mesti, apalagi kalau di bagian pinggir-pinggir jalan atau deket-deket dengan kali, ya sesuatu yang alam yang membikin gitu kan, nanti sisanya tinggal berapa, bentuknya seperti apa begitu. Kalau kayak persegi cuman pinggirnya nanti kayak cuman bikin kayak trapesium gitu ya, lancip di belakang, apalagi kalau cuman lancip depannya gitu, belakangnya yang panjang gitu, itu biasanya harganya lebih murah dibandingkan dengan yang persegi, walaupun satu komplek ya, karena itu tadi bentuknya itu tidak idealnya kan persegi atau persegi panjang, pengennya seperti itu ya, yaitu bentuk tanahnya.
bentuk ukuran tanahnya gitu. Selanjutnya tren kenaikan harga di sekitar area properti. Sudah jadi rahasia umum ya kalau satu daerah, misalkan kita perumahan, katakanlah satu rumah itu dijual bisa menaikkan harga, pasti harga rumah-rumah yang lain di sekitar situ dengan tipe yang sama dan jenis bangunan yang sama juga harganya akan semakin meningkat, karena tadinya itu kan dijual sekian, oh berarti harga saya kalau mau jual lagi harus sekian dong. Nah begitu. Jadi makanya kalau ada sekitar kita bisa menjual harga lebih tinggi, pasti tanah kita juga akan dihargai dengan harga yang lebih tinggi karena nilai areanya sudah pernah terjual lebih mahal. Oke, selanjutnya adalah material bangunan. Ini kalau bangunan ya. Kalau bangunan materialnya lebih bagus, kualitasnya pasti harganya juga akan lebih bagus. Bagaimana cara mengeceknya? Wah, itu ada triknya khusus, apalagi kalau namanya mau survei properti ya kita ajak yang ahli properti. Tapi kalau material lebih bagus pasti harganya lebih mahal. Bisa dilihat dah, walaupun orang awam bisa membedakan, oh ini materialnya bagus, ini enggak bagus, begitu ya. Oke, selanjutnya adalah dominasi pengembang dan kenaikan permintaan. Di sini kalau suatu tanah sudah dibeli seorang pengembang besar, ya sudah tahu lah pengembang pasti pengen keuntungan ya. Tapi nanti karena mau dibangun di perumahan, ya nanti juga orang akan berbondong-bondong untuk membeli gitu. Jadi tanah di sekitar tadi katakanlah yang dibeli oleh pengembang itu juga akan naik. Misalkan gini, gambarkan aja sekarang kan contohnya banyak perumahan subsidi ya kan, syaratnya ya di tanah dengan harga murah gitu ya. Tetapi kalau sudah dikembangkan oleh pengembang itu, nanti tanah-tanah sekitar yang dijadikan perumahan itu akan naik gitu. Karena kalau jual perumahan seorang developer pasti mahal. Jadi harga tanah sekitar perumahan itu yang tadinya murah ikut menjadi mahal. Oke, selanjutnya adalah objek di atas tanah. Kalau itu tanahnya belum gak ada bangunannya, oke, kita lihat semi permanennya apa. Mungkin sudah ada bangunan, udah pondasi begitu ya, sudah ada pondasinya walaupun belum bangunan gitu, harganya akan lebih mahal gitu kalau sudah ada semi permanennya begitu. Oke, mungkin sudah ada sumur, mungkin ada mata air begitu ya, dan mungkin juga ada tanaman yang sudah besar di situ. Gambarkan gini, tanah sama tanah gitu ya, harga tanahnya mungkin sama-sama 5 juta misalkan per meter, sama-sama bukan perumahan, bukan gak ada bangunannya ya, tapi satu kosong, satunya lagi ditanami durian, sudah berbuah lagi. Kira-kira harga tanahnya dengan lebar yang sama, tempatnya bersebelahan, lebih mahal mana? Pasti lebih mahal tanah yang ada pohon duriannya yang sudah berbuah begitu. Karena apa? Ada nilai ekonomis di atas tanah tersebut ya. Jadi kemungkinan nanti panennya biasanya sekian. Wah, itu kan menggiurkan. Itu bisa jadi investasi ya. Apalagi sekarang sudah marak untuk agrowisata. Jadi wah, itu bisa dikembangkan. Jadi harga tanah itu bisa naik dengan adanya objek di atasnya. Oke, selanjutnya adalah bebas bencana alam. Ya pasti kalau yang rawan bencana alam nanti ya orang akan berpikir kembali. Kalau sering banjir, nanti kalau mau beli di situ nanti kebanjiran gitu. Jadi kalau rawan bencana alam biasanya nanti harganya semakin menurun. Kayak gitu ya. Selanjutnya adalah biaya administratif dan hitungan yang tidak berwujud lainnya. Itu bisa mempengaruhi harga properti. Contohnya apa? Jangankan properti, aset lain juga ya sama. Gambarannya begini, kemarin saya pernah contohkan, misal saya beli rumah seharga 500 juta, tapi untuk membeli itu harga rumahnya saja, untuk itu kan harus ada notaris ya, harus balik nama langsung,
terus nanti harus PPN, BPHTB, akad perjanjian dan lain sebagainya. Itu misalkan uang yang saya keluarkan untuk itu semua 25 juta misal. Jadi misal saja, misalkan 50 juta wes biar mudah. Jadi kalau ditanya harga rumah saya berapa sekarang? Apakah masih 500? Oh ya enggak. Dengan semua yang dikeluarkan, biaya-biaya yang dikeluarkan, jadi harga rumah saya adalah 550 juta gitu ya. Oke, itu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai di sini. Umumnya untuk properti, tapi bisa digunakan juga untuk aset lainnya ya. Itu dari berbagai sumber. Mungkin itu tambahan dari saya, mungkin kalian sudah punya materi lebih banyak. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Semoga ilmu kita berkah dan juga jadi jariah dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.